teman-teman, saya dengan Pak Sekjen sedang bersantai di rumah Pak Ketua Umum PWRI di Cijantung. Mengenai dengan Pak Sekjen sekarang, kebetulan Pak Sekjen sudah pernah berhaji, sedangkan saya mau berangkat tanggal 3 Mei 2025 ini. Jadi alangkah senangnya saya mendapat penjelasan dari Pak Sekjen. Ya, selamat jalan. Semoga mencapai haji yang mabrur. Terima kasih Pak. Ya, teman-teman, ini saya Gatot sama Pak Tarto bersahabat sudah lama, ketemu di mana-mana. Sekarang aku mau pamit kepada Pak Tarto. Insya Allah kami berdua nih sama istriku nih mau berangkat haji. Selamat berangkat, selamat kembali, sembah lagi dengan Pak Tarto. Ya, amin. Ya, kepada Profesor Gatot kita doakan semoga selalu sehat di perjalanan dan lancar, dapat berkah dalam perjalanan dan pulang membawa gelar haji mabrur. Nuwun nggih. Gus nggih. Dengan Ibu, saya bersama Nyonya ikut berbahagia. Bapak dan Ibu segera akan menunaikan ibadah haji. Doa kami semoga Gusti Allah memberikan kemudahan, memberikan keselamatan dalam perjalanan baik berangkat maupun pulang, dan di sana Bapak Ibu dapat menunaikan ibadah dengan khusyuk, dengan tenang, kembali membawa predikat haji mabrur dan mabrur. Amin. Selamat jalan. Terima kasih Pak Lucianto. Oke. Assalamualaikum ya Pak ya. Semoga jadi haji yang mabrur. Kebetulan Pak Sekjen sudah pernah berhaji, sedangkan saya mau berangkat tanggal 3 Mei 2025 ini. Jadi alangkah senangnya saya mendapat penjelasan dari Pak Sekjen. Teman-teman, rekan kita Pak Gatot akan berangkat haji. Beliau pesawatnya dari Jakarta mendarat di Madinah. Di Madinah itu sudah masuk tanah haram, karena beliau juga nanti akan sembahyang di Masjidil Haram Madinah. Nah, Pak Gatot datang ke tanah haram itu masih pakai pakaian biasa, belum berihram. Jadi sedangkan beliau datang masuk ke tanah haram untuk niat berumroh dan berhaji. Jadi beliau kena dam, bayar dam. Kecuali kalau beliau tahan 7 jam dari Jakarta atau 8 jam dari Jakarta, mendarat itu sudah di pesawat sudah pakai ihram. Tapi mungkin nggak tahan lah, AC dingin di pesawat dan sebagainya. Pada nggak tahan kalau jadi tetap pakai pakaian gini, pakai kemeja, pakai pantalon, mendarat di lapangan terbang Madinah masih pakai pakaian ini, kemudian masuk ke hotel di Madinah dan nanti akan sembahyang di Masjidil Haram Madinah juga masih pakai pakaian ini, pakai baju hem biasa dan pantalon sampai 4 hari di Madinah. Kemudian beliau akan berangkat ke Mekah. Nah, beliau akan berangkat ke Mekah, akan singgah di tempat mikot, menyatakan niat haji dan umroh di tempat mikot itu. Tempat mikot itu tempat berihram itu kalau dari Madinah bisa di Abyar Ali atau disebut Bir Ali juga, satu masjid, atau bisa di Tanim. Tanim itu pinggir kota Mekah, kalau kita Cibubur lah gitu, ya, sampai di pinggir kota Mekah di Tanim ada masjid besar di sana dan bisa berihram dimulai dari situ, bermikot di situ. Nah,
Tapi tergantung dari bus yang akan membawa beliau. Biasanya dari Madinah berhentinya di Abyar Ali untuk kita bermikot dan sholat sunat ihram di tempat mikot itu. Nah, kemudian sudah dalam posisi berihram sehingga berlaku ketentuan-ketentuan ihram gitu. Kemudian pergi ke Masjidil Haram dan berhenti kita di pinggir Masjidil Haram. Nah, terus sudah gitu Bapak masuk ke Masjidil Haram Mekah. Busnya sih jalan lagi terus. Nah, kemudian mulailah Pak Gatot dikelilingin Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah itu ada beberapa alternatif. Satu adalah keliling situ di bawah, di dekat Ka'bahnya. Padat tapi ya mana lihat aja lah, mana tahannya ya. Kalau tahan terus kelilingin Ka'bah 7 kali. Kalau nggak tahan naik ini mobil golf, terus tawaf terus sa'i. Nah, Bapak sa'inya tuh dimulai dari Safa, Bukit Safa terus ke Marwah. Kalau Pak bisa bisa naik kursi roda, terus Bapak doa di situ, doa penutup penyelesaian Marwah. Nah, Bapak minta sama Allah supaya saya dan istri diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah haji yang sebentar lagi. Jadi iya kan Bapaknya harus nunggu sampai hari Arafah. Hari Arafah itu perginya ke Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Nah, jadi mohon supaya bisa Allah beri waktu kesempatan sampai 9, karena tiada haji tanpa Arafah. Itu Pak dalil hadisnya tuh. Beliau mau haji reguler Pak. Reguler justru penuh Pak. Jadi itu tantangannya luar biasa. Tapi kalau Bapak jalani itu, ya, insya Allah pahalanya besar. Iya Pak. Jadi kalau Bapak selesai itu di sofa, selesai Bapak berdoa minta, terus Bapak tahalul. Potong rambut paling sedikit 3 lembar. Jangan menerima, sekali lagi, jangan menerima tawaran bunting, tawaran pisau cukur dari orang-orang menawarkan di Bukit Marwah. Pak, nih pakai ini, ente pakai ini, boleh itu. Pakai. Begitu Anda ambil, Anda terikat untuk membayar orang itu bayar. Dia akan charge Bapak mungkin 10 rial, 20 rial untuk pemakaian. Semaunya dia. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya Bapak beli gunting kecil yang bisa dilipat tuh. Jangan minta sama orang tidak dikenal, karena kita tidak tahu apakah dia orang yang baik atau dia orang yang suka kurang baik. Kalau teman satu grup kan berangkatnya sama dari Pondok Gede, ya udah. Tolong Mas tolong dong ini. Trap bersama foto bersama di depan. Oke. Ayo. Ya, selamat jalan. Semoga mencapai haji yang mabrur. Terima kasih Pak. Ya, doakan selamat pulang pergi. Ya, selamat Pak. Selamat.